Purbaya is not the right man. Investor asing jangan harap mau masuk ya sampai selesai rezim ini. Come on man, Anda cuma pandai membangun narasi. Anda cuma pandai membangun janji, tapi nggak becus membangun ekonomi. Halo pemirsa, apa kabar? Anda dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam Break the Fact yang tentunya akan membahas sebuah fakta yang menarik. Bukan hanya seputar politik, ekonomi, atau semua hal yang menarik ya tentunya yang bisa kita lihat sehari-hari. Kali ini saya Tino Groho bersama dengan salah seorang ekonom, yaitu Prof. Ferry Latuinin. Prof, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, Prof. Sama-sama Mas. Ya, ini. Saya kalau melihat ekonomi kita ini sepertinya tidak menyenangkan ya bagi bukan seseorang tapi bagi semua orang. Tapi sebelumnya break the news, Anda pernah didatangi oleh petugas pajak. Itu ceritanya seperti apa, Prof? Ya, banyak teman yang bilang karena saya kritis terhadap Purbaya, ya kan. Dan sebulan sebelum petugas pajak itu datang, memang saya sudah dipesan oleh salah satu teman yang ekonom juga, hati-hati kamu nanti dikirimin petugas pajak. Dan ternyata memang benar, sebulan kemudian datang petugas pajak, memberikan surat panggilan kepada saya, katanya saya punya barang-barang ini itu segala macam, ya termasuk mobil mewah lah gitu kan ya, mobil-mobil mewah yang tidak saya laporkan gitu kan. Nah, itu kan kalau ngomong ke sana ya mungkin 20 tahun yang lalu gitu kan ya. Sekarang saya udah istilahnya begini, saya bilang sama petugas pajak, Mas lihat aja di rumah saya ada mobil apa enggak kan gitu ya, gampangnya ya. Terus disusul lagi dengan surat-surat panggilan, tapi saya cuekin aja. Nah, yang lebih menyebalkan adalah semua podcaster seperti Helmi Yahya, Henry Satrio, Bang Akbar Faisal, ya, Pak Prof. Renald Kasali, itu dikirimin surat, ya kan, yang intinya saya dibayar berapa, gitu kan ya, di surat panggilan juga gitu, kayaknya changing TV, ya kan, udah pemasukan, gitu kan. Nah ini kan buat saya sangat menjengkelkan gitu loh ya, karena apa? Kalau memang mau tidak diskriminatif, kenapa tidak semua tamu-tamu yang diundang podcaster tidak dikirimin surat, kan begitu? Hanya kenapa? Prof saja? Hanya saya saja, kan ini udah ketara gitu kan ya, akhirnya saya cari tahu. Saya cari tahu ternyata dari teman saya pun dapat kabar bahwa sebetulnya teman saya itu mendapat bisikan juga dari Dirjen Pajaknya Pak Bimo bahwa itu bukan ulah dia. Nah lantas ulah siapa dong kalau gitu kan? Saya berani terus terang lah, saya ngomong fakta ini, nggak ngarang-ngarang bebas gitu kan ya. Nah artinya apa? Dia dendam pribadi sama saya yang mau menggunakan wewenangnya. Nah ini abuse of power, ya kan? Oleh karena itu saya dengan beberapa banyak teman-teman akan melakukan apa yang namanya class action. Ya kan iya, ya kan ini udah nggak benar ya, bahwa pejabat negara merongrong warga negaranya karena kepentingan pribadi itu udah nggak benar, nggak bisa dibenarkan gitu kan ya. Jadi banyak teman-teman podcaster yang ngajak saya, ayo kita lakukan class action gitu kan ya. Nah itu ceritanya Mas. Kalau boleh tahu Prof, Anda pernah mengatakan ini kriminalisasi. Apakah ada buktinya kalau itu adalah kriminalisasi? Enggak, dari panggilan itu aja jelas. Selama ini saya nggak pernah ada panggilan gitu kan ya. Nanti selebihnya juga apa yang dikatakan saya pernah punya mobil ini, mobil itu kan bisa dicek di Polda. Masih atas nama saya apa enggak gitu kan ya. Memang saya pernah punya, tapi itu kan 17-20 tahun yang lalu. Sekarang saya bilang sama tugas pajak, Mas gini aja, lihat aja lah. Ya kan ke Polda, kalau perlu ke rumah saya juga lihat aja ada mobil apa enggak. Saya kemana-mana tuh naik Gojek sekarang. Kan simpel ya kan ya. Jadi ya menurut saya sih kembali lagi, teman saya bilang ini tidak terlepas dari kritik-kritik saya terhadap Purbaya, dan itu sebetulnya kritik saya wajar-wajar aja ya kan menteri itu kan sebetulnya saya yang bayar pajak kan, rakyat yang bayar ya. Ya berarti kan dia harus menerima masukan dong ya kan ya, nggak langsung menyerang pribadi apalagi mengkriminalisasi ya kan. Kembali lagi saya akan berteriak di mana-mana, ini abuse of power gitu loh ya. Kalau memang benar-benar mau manggil semua podcaster dengan siapa narasumbernya dan dibayar berapa, panggil semua dong, jangan cuma saya dipertanyakan. Kan gitu ya, ini udah jelas indikasi bahwa dia dendam pribadi sama saya dan mau menggunakan powernya kan gitu. Ya saya tidak bisa terima, saya akan keep fighting. Baik Prof, sebelum kita ngobrol lagi, ini menarik, nama Pak Purbaya sudah disebut ya. Kita akan coba break bolanya. Prof itu kan pernah bersama dengan Pak Menteri, Pak Purbaya, atau teman dekat di Dana Reksa. Ya benar. Kenapa kritiknya keras banget, Prof? Ya buat saya nggak ada masalah teman ya, ini masalah kebijakan publik, ya kan. Masalah nasib 200
85 juta manusia. Bukan masalah satu orang antara dia sama saya gitu kan. Buat saya nggak peduli teman. Ya kan Anda tidak pantas menjadi Menteri Keuangan, ya saya bilang Anda tidak pantas. Dan saya lihat kebijakan-kebijakan Anda benar apa enggak. Saya buktikan bahwa Anda memang tidak pantas. Ini bukan masalah teman, ini masalah publik gitu. Jadi saya nggak peduli. Teman kalau pinter saya bilang pinter, kalau nggak pinter ya masa saya bilang pinter, ya kan ya, objektif aja gitu kan ya. Nggak ada hal-hal yang, kalau saya mau istilahnya begini, kalau saya mau mementingkan diri saya sendiri, ya kan sebagai teman kan saya bisa telepon misalnya, bagi-bagi dong jadi komisaris apa. Tapi tidak ada lakukan. Saya nggak akan pernah melakukan itu gitu loh, ya karena itu bukan saya gitu loh. Ya orang-orang bilang kok teman berani, ya kalau saya mau untuk diri saya sendiri ya saya nggak usah musuhin, saya rangkul gitu kan ya. Tapi karena ini masalah publik ya kan, ini masalah rakyat banyak, ya saya harus bicara sesuai dengan hati nurani saya, kan itu poinnya. Ya, tapi banyak yang mengatakan Pak Purbaya ini sosok Menteri Keuangan yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani dan bahkan lebih bagus. Apakah Prof setuju? Apa yang lebih bagus? Saya nggak ngerti apa yang lebih bagus. APBN kita kedodoran, utang kita sekarang naik menjadi 10.200 triliun. Hasilnya apa? Ya, economic growth 5,61%, 5,29%. Semester pertama rata-rata 5,45%. Menciptakan lapangan kerja apa tidak? Nah, itu poinnya. Bukan masalah angkanya, tapi substansinya. Ya kan? Mengurangi kemiskinan atau tidak? Ya kan? Mengangkat middle income class atau tidak? Dan middle income class kita ini secara sistematis turun dari 57,3 juta di 2019 sekarang cuma 46,7 juta. Jauh ya. Ya, dan kita lihat juga bagaimana omsetnya pinjol, ya kan? Itu naik 25,88% sampai 150 triliun. Omsetnya Pegadaian, kita lihat ya. Artinya apa? Masyarakat udah bukan makan tabungan lagi, ini makan utang. Iya, dan kita lihat aja kepercayaan publik, kepercayaan pasar kepada pemerintah ini, ya, kepada rezim ini. Rupiah tetap under pressure loh, menghadapi dolar. Ya kan ini kalau nggak BI intervensi mati-matian udah tembus 20.000. Ya, indeks harga saham gabungan kita masih jauh dari level tertingginya 9.000 lebih. Sekarang walaupun naik juga besok turun lagi. Ya kan ulang alik aja di situ. Nah ini semua kan indikasi ya kan bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja, bos. Nah itu problemnya. Anda boleh bangga Purbaya dengan 5,29%, tapi yang menjadi pertanyaan, angka setinggi itu menciptakan lapangan kerja atau tidak? Kalau cuma menciptakan 24.000 lapangan kerja dan Anda suntik ya dengan APBN, istilahnya gini, ini kan gak akibat doping lagi. Angka yang 5,2% yaitu naiknya belanja pemerintah sebesar 16%. 15,97%. Tanpa suntikan-suntikan doping kayak begini nggak akan ngangkat gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya sampai kapan Anda bisa nyuntik terus? Tidak bisa selama-lama. Nah itulah. Prof, ini lebih simpel, pertanyaan simpel Prof. Tadi saya sudah singgung Bu Sri Mulyani, 2 periode bersama dengan Pak Jokowi ya. Kemudian Pak Purbaya. Plus minusnya apa 2 menteri ini untuk ekonomi Indonesia? Jadi Bu Sri Mulyani juga sebetulnya boleh dibilang di mata saya nggak hebat-hebat banget, tapi dia berhasil menjaga ya kan gawang kita gitu loh ya. Artinya sangat-sangat prudent sekali ya dalam hal belanja gitu kan ya. Dia jagalah ya benar-benar defisit kita tuh jangan sampai lebih di atas 3% gitu kan. Nah kalau ini saya perkirakan jauh di atas 3% nantinya nih jatuhnya ya kan ya. Nah selebihnya juga Bu Sri Mulyani mungkin tahu bahwa tugasnya itu berat sekali ya, karena kan ini presiden ngotot sekali untuk program-program politiknya ya kan yang bakar uang, yaitu MBG ratusan triliun ya kan, awalnya 335 triliun gitu kan ya, lantas KDMP. Mungkin Bu Sri Mulyani bilang it is insulting my intelligence sing. Gue sebagai treasurer, sebagai penjaga ya istilahnya ya kasir negara nih nggak bisa terima itu, makanya gue cabut aja deh. Nah itu gentle. Nah sebaliknya kalau menurut saya. Tapi bagus, Prof. Ya itu bagus lah, memang nggak affordable lah. Ya kan bagaimana sih bakar uang sampai ratusan triliun gitu, dia katanya investasi. Siapa yang ngajarin tuh dibilang MBG itu investasi? Dari mana apa kriteria investasi? Investasi itu simpel bos, bangun jalanan, bangun jembatan, bangun airport, bangun pelabuhan, itu investasi secara fisik. Investasi yang non fisik, yang intangible itu pendidikan, research and development, kesehatan. Ini makan banyak pula yang keracunan. Investasi apa? Ini program politik, bukan program ekonomi. Begitu juga dengan KDMP. Mana ada sih bisnis tuh modal 3 miliar untung cuma 78.000. Oke. Nah sebelum masuk ke MBG dan KDMP,
tentang Pak Purbaya, kebijakan-kebijakan sudah dilakukan, apakah ini bisa menyelamatkan ekonomi kita dari keterpurukan? Ya enggak sih, kalau saya melihatnya di outlook is quite grim ya, makin lama makin, ya kita kan udah lihat 5,61% turun ke 5,29%, itu pun masih dengan doping, ya, dengan belanja pemerintah, ya kan, yang tinggi sekali. Sekarang pertanyaan sampai berapa lama Anda bisa bertahan kalau APBN kita kedodoran, gitu lah ya. Jadi nggak ada yang make sense dari kebijakan-kebijakan Purbaya, ya kan, saat bank-bank kelebihan likuiditas, banyaknya kredit nganggur yang nggak diambil, dia tarik sal, ya kan, masuk ke 275 triliun, ini kebijakan apa, gitu loh ya. Bentar, Prof. Yes. Pusing juga saya dengarnya ini ya. Gimana nasib-nasib pengusaha-pengusaha kayak saya dan teman-teman UMKM aja hancur, apalagi pengusaha besar ini, Prof. Makanya. Sampai kapan, Prof? Ini akan berlangsung, Prof? Ya, kalau menurut saya sih tinggal nunggu nasib aja. Nasibnya begini, ya kan, yang akan menentukan nanti sedikit banyaknya dolar. Ya. Kalau dolar sampai lari ke atas 20.000, apalagi kalau sampai ke 25.000, ya saya rasa ya bisa terjadi istilahnya hitung-hitungan dengan masyarakat loh ya. Apalagi kita lihat sekarang semua orang mau dipajakin, Bos. Coba bayangin ya, sampai menurunkan Babinsa, sampai menurunkan TNI Polri katanya untuk mengejar-ngejar pajak. 522 daerah ini lagi kain-kain tidak bisa bayar ASN-nya karena transfer ke daerah kan dipotong 58%. Nah dari sini aja, masalah ini kan masalah administratif. Masalah administrasi aja dia kagak paham, apalagi masalah policy. Makanya saya bilang Purbaya is not the right man. Bukan orang yang tepat untuk menjadi Menkyu. Dari awal saya bilang, saya pesan, ini bencana gitu loh. Sebab posisi dia adalah posisi yang paling penting ya untuk ekonomi kita. Nah kalau orangnya kagak becus, selesailah kita. Kos-kosan mau dipajakin. Rumah kedua nanti mau dipajakin. Ya, jangan-jangan kalau kita pakai sepatu kiri di kanan, kanan di kiri, kita kena pajak gitu kan ya. Ya, ini kan udah gila gitu ya. Dan itu pun dari kacamata ekonomi tidak tepat. Kenapa? Karena ekonomi kita lagi slow down. Kalau ekonomi lagi slow down, Anda mengejar-ngejar pajak, berarti Anda mengurangi daya beli masyarakat. Demand akan berkurang, ekonomi tambah ngusruk. Kan dari kacamata ekonomi aja dia tidak paham. Anda kenakan pajak ketika ekonomi booming, Anda boleh kejar pajak. Betul. Ya kan? Pertama untuk meredam demand sehingga tidak overheating, ya kan? Nah itu boleh. Tapi ini ekonomi kita ini lagi ngos-ngosan. Nah, itu lihat dari dolar, Bos. Dari kepercayaan asing yang terus kabur, net sell terus gitu, capital flight. Dan investor sekarang juga berpikir 2 kali untuk masuk ke Indonesia. Lu bukan berpikir 2 kali, 3 kali, mungkin 4 kali. Ya kan, de facto memang kita dari rating agency masih dipertahankan investment grade ya, triple B. Tapi di mata institutional investor seperti dana-dana pensiun di Eropa, kita udah non investment grade. Tactical asset allocation mereka dikurangin dari 2% ke 0,5%. Karena apa? Indonesia is high risk. Nah, itu poinnya. Jadi mana prestasi Purbaya? Dia bilang saya jago, saya hebat, bentar lagi 6%. Ingat nggak waktu dia angkat pertama kali? Kemarin pun masih bilang, oh yang lain itu offside, saya pinter. Gitu kan. Kalau satu hal yang boleh dilihat positif dari Pak Purbaya apa? Nggak ada. Apanya yang positif? Ya Prof, kalau nggak ada berarti pukul dulu Prof. Bola dua Prof, dari sini Prof, dari sini Prof. Bola putih, Prof masukin. Nah, kalau masuk saya akan dukung Prof jadi Menteri Keuangan. Gitu ya? Masuk sini Prof. Jadi kemana? Ke sana kan? Bisa ada 2 kemungkinan Prof. Seperti ekonomi, bisa naik bisa turun. Jadi bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini Prof. Ini kan bola biru kan? Bola biru betul. Jelek kali aku ini kan. Karena aku nggak bisa biliar, Mas. Nggak apa-apa, Prof. Oke. Prof, kalau sini Prof, boleh Siap. sini Prof. Oke. Kalau Prof Ferry, apa yang menjadi selain tadi Prof Ferry mengatakan saya tidak punya kepentingan politik apapun dalam mengkritisi pemerintah. Nah, kalau boleh memberikan satu wejangan, apa yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, untuk bisa membenahi ekonomi kita? Kurangin pajak, bukan ngejar-ngejar pajak. Supaya daya beli masyarakat kembali kuat, mereka bisa spending, demand naik, ya kan? Nah, ekonomi bisa sustainable. Ini kan tidak. Pajak lagi, ekonomi lagi turning down, kita dikejar-kejar pajak, kita akan keluar spendingnya kan lebih dikit, Bos. Kita nggak ada space, ya kan ya. Yang kedua, pada saat ekonomi turning down, Anda mengejar-ngejar pajak, itu kan membuat kita takut untuk belanja. Ya kan? Nah, siapa yang mau belanja kalau ekonomi nggak ada yang belanja? Itu namanya the paradox of thrift. Ya kan? Paradoks daripada hemat.
Kalau semua orang hemat nggak belanja, ekonomi nyungsep bos. Matilah. Kecuali ada investor asing masuk. Nah, investor asing sih jangan harapkan. Sekarang masih semua ini gini, investor asing jangan harap mau masuk ya sampai selesai rezim ini. Serius, Prof? Iya. Apa yang bisa membuat Anda mengatakan hal itu? Ya karena banyak sekali regulasi-regulasinya yang anti bisnis. Contoh, ya kan ojol. Tiba-tiba commission fee nggak ada angin, nggak ada hujan, dari 20% dipotong ke 8%. Ya kan, itu 7 juta manusia loh, supir ojol yang at stake. Kalau operator-operator ojol seperti Grab dan Goto ini bilang saya tidak sanggup membiayai operasi saya, ya kan, saya tutup ini ojek online, itu 7 juta manusia yang nyari makan di situ, bos. Ini kan udah anti bisnis. Iya, kehilangan pekerjaan lah. Ini kan anti bisnis. PT DSI ekspor satu pintu. Ini kan bisa membunuh eksportir. Ya kan, jadi nggak akan ada yang mau masuk. Kalau pertanyaan simpel lagi, bagaimana cara meyakinkan investor asing untuk kembali menanamkan modal besar untuk Indonesia? Seperti apa? Ya susah, nggak gampang gini. Ibarat orang kawin, bos, ya kan istilahnya, ya kan. Bos misalnya punya katakanlah istri bos nih udah kewalahan ya sama bosnya misalnya karena nakal gitu kan ya begadang mulu misalnya ya pulang malam mulu begadang mulu mabok mulu walaupun bos bilang aku udah tobat sayang segala macam belum tentu dalam sekejap istri percaya kan gitu. Makan waktu kan. Betul. Sama ekonomi juga gitu ya kan, ini udah masalah trust. Ya, bukan masalah fundamental lagi, tapi masalah kepercayaan, dan itu udah ada di dalam psikologis level. Nggak gampang, bos. Zaman Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi hingga Pak Prabowo, ini paling parah. Ini paling parah. Paling parah. Ini rezim paling parah. Saya maaf aja ya, saya ngomong seperti ekonom, tidak ada kepentingan politik. Ini paling parah. Karena tadi, ya kan, program bakar uang ratusan triliun. Baru naik tiba-tiba di-cut 300 triliun, transfer ke daerah dipotong. Sekarang daerah kewalahan bayar ASN-nya. Ya kan ngawur ini, ya. Bikin KDMP, ya kan 80.000, ya nanti APBN yang bayar, uangnya dari Himbara. Ini paling parah ini rezim. Jadi nggak ada harapan, bos, hopeless gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nggak ada. Karena kembali tadi seperti analoginya bos dengan istri. Begitu istri nggak percaya, bos mau sungkem-sungkem, butuh ya kan? waktu. Butuh waktu dan untuk butuh pembuktian. Iya, dan butuh pembuktian. Kalau boleh saya analogikan, ketika IKN itu membuat APBN juga tergerus, apakah program-program yang sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo seperti jauh NBG, lebih dahsyat. KDMP ini lebih jauh lebih dahsyat. Kalau IKN kan cuma 120 triliun duit APBN yang udah kepake, ya kan ya. Tapi ini kan ratusan triliun, dan padahal program MBG ini udah dibuktikan program bancakan. Kepala BGN-nya kan ditangkap, si Dadan Hindayana, karena korupsi. Enggak kan? Loh, kok kenapa nggak dihentikan, mana diteruskan? Diteruskan pun kita lihat setiap hari ada berita yang keracunan 700 anak siswa di Semarang, di mana. Loh, kok ini maksa banget? Makanya saya bilang ini program politik, bukan program ekonomi, my friend. Sama juga KDMP, kalau mau bener bos, dimanapun juga. Anda mau bangun proyek, piloting dulu dong. Ya kan? Ada pilot project? Iya, pilot project. Misalnya MBG, coba 10 sekolah dulu, jalan apa enggak? Baru nanti scale up. Atau satu kota dulu? Atau satu kota dulu, ya kan? Begitu juga koperasi, ya kan? Buka misalnya 5, 6, 7 koperasi, baru scale up. Ini malah katanya ada yang dibangun di kuburan, ada yang bangun di sawah lah, ya kan? Nah ini semua program politik menurut saya, bukan program ekonomi. Dan ini tidak akan menimbulkan lapangan kerja baru? Enggak akan lah, siapa yang lagi makan. Kan kemarin ada orang DPR dari PDIP yang bilang bagaimana Anda modal 3 miliar untung cuma 78.000. Ya. Pembicaraannya sangat dalam sekali kali ini, Prof. Kan gitu ya bos ya. Iya. Kalau melihat ini akar masalahnya di mana, Prof? Apa yang harus dibenahi untuk setidaknya apa ya? Membenahi PDB kita yang semakin menurun dari Q1 ke Q2. Akar masalahnya demokrasi, bos. Demokrasi. Kita lihat di eranya Orde Baru, Anda boleh tidak suka sama Pak Harto. Pak Harto mewarisi ekonomi yang ancur-ancuran dari Orde Lama. Inflasi sampai 650%. Duit 1.000 dipotong seperak zaman Bung Karno, ya kan? Tapi beliau pandai. Begitu menerima warisan sebagai pemimpin baru, dia ambil teknokrat kelas kakap. Wijoyo Niti Sastro,
Sumitro, ya kan, Emil Salim, Ali Wardana, ya, Radius Prawiro, Arifin Siregar, ini kelas kakap dan kita berhasil. Ya. Itu ahlinya. Itu ahli-ahlinya, 6,5% selama 32 tahun. Tapi begitu beliau jatuh, kita masuk ke era demokrasi. 5% aja susah, bos. Kenapa? Ya, demokrasi ini menjadi bencana buat kita. Karena demokrasi ini membuka pintu kepada maling-maling untuk menjadi elit politik. Dan mereka tidak peduli dengan ekonomi. Mereka peduli kekuasaan. Ya, ini jadi kembali lagi kita ke zaman kolonial gitu loh. Ya, demokrasi ini jadi bencana buat kita. Ya, dan demokrasi itu menakutkan untuk FDI, bos. Karena 5 tahun ke depan dia tidak tahu siapa lagi yang akan menjadi pemimpin, kan begitu. Betul. Ya kan FDI masukkan saya buka pabrik di Indonesia, itu saya perlu 10 tahun loh untuk payback. Tapi kalau tiap 5 tahun kita nggak tahu sebagai investor siapa yang jadi presiden, regulasi apa yang mereka akan luncurkan, jadi bencana nggak ada yang mau masuk, bos. Dan bos harus tahu, sekarang kita kalah sama Vietnam, pemain baru. Iya. Vietnam kalah. Vietnam itu income per kapitanya sekarang, bos, 5.115, sedangkan kita 5.078. Kalah. bola kalah, ekonomi kalah. Kalah. Astagfirullah. Mau jadi ini apa? serius, Prof? Bener. Apa yang mereka buat sehingga mereka bisa Wajib masuk? Vietnam tuh very welcome. Nah, Vietnam apa yang dilakukan? Incentive system. Memberikan insentif. Ya kepada mereka yang mau masuk, Anda perlu apa? Tanah, siap. Besok tanah ada di sini. Karena ya kan? mereka nggak ada korupsi. Nah, mereka bukan cuma nggak ada korupsi, ya korupsi pasti di mana-mana ada. Ya. Tapi kayak di Cina, bos, Anda korup hukum mati, Iya. ya kan? Karena apa? Konsekuensi satu rezim yang otoriter, kalau dia tidak bisa memenuhi kemauan rakyat, sama kayak Pak Harto. Kalau Pak Harto pada waktu itu tidak bisa memberikan pertumbuhan ekonomi, dia 5 tahun udah selesai, bos. Iya. Nah itu ongkos yang harus dia bayar, ya kan? Ya makanya walaupun oke, gue otoriter, tapi I'm gonna show you, ya rakyat kenyang. Ya bedanya dulu almarhum Pak Soeharto mengambil orang-orang ahli di bidangnya. Iya, bidangnya. Yang Sekarang lihat aja 110 menteri dan wakilnya. Satu pun saya nggak ada yang kenal. Iya. Sumpah. Prof, pukul dulu, Prof. Iya, Makin bahaya Iya, perbincangan kita. Iya kan paling gila kan ini Prof, negara. jangan bola 9 dulu. Bola mana? Dulu, Prof. Ya nggak boleh langsung 9. Nggak boleh. Oke. 2 yang mana 2? Biru. 2. Oh susah amat nih pasti nyenggol, bos. Nggak apa-apa, coba lihat. Namanya kan usaha, Prof. Oh, kan? Itu namanya FOL. Tipis, Oke. tipis. Oke. Terus satu lagi hal menarik menurut Prof, ada satu hal yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Apa tuh? Gubernur BI mundurkan diri. Ya, itu Ini kan. pendapatnya apa? Ya, kalau menurut saya kembali lagi, karena rezim ini sangat represif sekali terhadap orang-orang, bahkan institusi yang tidak mendukungnya, atau dia institusi yang ingin istilahnya independen. BI itu saya lihat, ya kan, dari awal ini, sejak rezim ini berkuasa, terutama ketika Purbaya menjadi Menkyu, ini udah resah dan gelisah. Kita lihat SBN, itu kan pemerintah yang mengeluarkan, siapa yang beli? Ya BI lah. Iya. BI membeli SBN dengan menjual SRBI, kan gitu ya. Sekarang porsi SBN pemegang yang paling banyak itu BI 30%. Asing dari 40% udah turun ke 12%. Kabur semua. Nah ini kan artinya apa? Ini BI mau dipaksa menjadi mesin pencetak uang. Peri nggak tahan lah. Ya kan? Apalagi diancam-ancam gitu kan ya. Mau kasusnya lah, mau apa. Ya nggak happy lah, bos. Dan katanya juga dia difitnah. Ya kan, pada waktu itu terjadi, Peri itu baru ada, pada waktu ada rapat kabinet, Peri itu lagi meeting dengan IMF di Singapura. Nah dalam rapat kabinet itu katanya, ya Peri difitnah menjagal program KDMP dengan kekeringan likuiditas. Oke. Lah come on man, ini kan udah fitnah sama sekali loh. Ya kan? Jadi menurut yang Prof, happy? kalau Pak Ferry betul sebetulnya? Ya sebetulnya betul Pak Ferry. Ya kan? Saya juga kalau jadi Pak Ferry udah lama saya bilang oke, I give up. Mendingan saya resign. Ya kan nggak happy. Nah sekarang yang banyak yang bertanya, apakah penggantinya ini sebagai calon tunggal Ibu Destri Damayanti ini orang yang tepat? Mau siapapun orangnya, ya yang penting itu institusinya. Apakah BI-nya independen atau tidak? Ya. Kan gitu. Ya. Nomor 2 abal orangnya kalau dia independen. Nah sekarang mau siapapun orangnya di situ nggak meter, nggak penting kalau BI-nya tidak independen. Sebab orang ini hanya akan menjadi mesin pencetak uang juga. Kan gitu. Jadi nggak penting orangnya, yang penting adalah institusinya.
Itu harus independen. Setelah institusinya independen, baru kita cari orang yang tepat kan gitu. Masih adakah orang tepat di negara ini? Oh sebetulnya masih ada. Kita nggak usah putus asa soal itu. Tapi masalahnya kan bukan orangnya, tapi institusinya. Ya kan? Kalau memang BI udah nggak independen, mau pasang siapa, mendingan nggak usah mencari-cari Ibu Destri Damayanti, ya kan? Taruh aja robot, ya kan? Kan nggak penting itu orangnya. Nggak Ya? bisa juga sih kalau harus robot. Ya kalau robot istilahnya robot yang disetel, gua mau apa lo ngasih ya? Kan manusia bisa disetel. Iya, semua kan disetel akhirnya, Iya, iya. ya kan? Jadi nggak penting bos, siapa orangnya, ya kan? Bagaimana Ya. posisi Bank Sentral untuk Indonesia saat ini menurut Prof? Ya Bank Sentral posisinya sekarang tidak independen lagi. Ya saya juga bukan orang yang ortodoks bahwa BI harus independen. BI itu kan awalnya menjadi sedikit tidak independen ketika COVID. Ya, kan? betul. Harus burden sharing Ya, namanya betul. ya. Nah tapi ini keterusan gitu loh. Dan kembali saya juga tidak ortodoks dalam arti BI harus kayak The Fed. Enggak. Yang penting satu, ketika BI dipaksa untuk mencetak uang, uangnya itu untuk apa? Kalau untuk bangun infrastruktur, fine. Kalau untuk menciptakan lapangan kerja, fine. Untuk membangun manpower, fine. Tapi kalau untuk membangun koperasi Desa Merah Putih, untuk membangun MBG yang notabene jadi bancakan, siapa yang rela, bos? Berarti menurut Prof, MBG dan KDMP ini salah satu penyebab bahwa ekonomi kita makin terpuruk. Oh iya, itu the root of all evil. Ratusan triliun loh, bos. Itu pos paling besar, ya pos pengeluaran paling besar itu MBG. Setelah itu Kalau misalnya besok tiba-tiba Pak Prabowo hentikan program MBG, hentikan KDMP, apakah ini akan menyelamatkan ekonomi kita? ya belum tentu juga, karena udah terluka. Kan gitu tadi Belum kan? tentu juga. Iya belum tentu juga, kan tadi kan harus nanya. Ini masalah trust sekarang. Oke. Ya kan? Jadi bukan cuma sekedar oke, gue coba dulu, kalau nggak berhasil gue stop. Lantas orang kembali percaya, nggak begitu. Ini masalah psikologis saya bilang. Ya masalahnya market percaya nggak dengan janji itu. Ya kan? Kalau sekarang MBG itu di stop, KDMP itu di stop, ya kan yang satu indikatornya, memang nggak punya duit. Jadi bukan karena political will, tapi karena kepepet, ada budget constraint. Oke. Ada buktinya, Prof? Ya buktinya kan sekarang kita lihat bagaimana Purbaya bilang, wah ini MBG ini luar biasa lah. Dia udah bilang, tadi saya juga sempat dalam podcast yang lain, katanya wah ya, ini Purbaya udah menyatakan nih soal MBG dan KDMP. Lah kenapa nggak dari dulu? Ya kan, kenapa nunggu kepepet? Ya kan, ini jumlahnya fantastis bos. Ya kan? Jadi percuma kalau tidak ada political will. Sebab artinya apa? Begitu ada duit lagi, ya kan? Ya dihajar lagi program-program politik. Nah itu masalah trust gitu ya. Yang lebih repot lagi ya kita semua dikejar-kejar pajak untuk program-program politik ini. Kan tadi saya bilang sampai rumah kedua mau dipajakin, kos-kosan mau dipajakin. Wah come on man, ini bisa rakyat bisa berontak loh. Hati-hati loh. Janganlah, Prof. Iya, saya nggak mengharapkan ya. Iya. Tapi pada saat ingat aja revolusi Prancis. Ya kan itu kan akibat pajak. Iya, Ya sampai Louis ke-16 dan Iya. permaisurinya Marie Antoinette dia dipanjung kepalanya. Ya, karena rakyat menderita dipajakin ya, sementara istana pesta pora. Nah, itu konsekuensi sosialnya seperti itu. Oke, mundur sedikit, Prof. Kalau sampai Bank Sentral kehilangan independensinya, ini apa menurut Prof? Ya, rupiah bisa tertekan, bos. Bisa Pengaruhnya buat kita? Pengaruhnya kalau dolar sampai ke 25.000 ya kita bawat lah, bos, barang-barang mahal semua. Inflasi bisa double digit. Kemungkinannya besar. Kemungkinannya masih besar. Kenapa enggak? Apalagi sekarang ada hantu yang namanya yen. Yen ini hancur. Nah, yen ini sampai Amerika turun tangan menjual dolar membeli yen untuk menyelamatkan yen. Dan karena Amerika ngeri kalau yen tidak ditolong, maka Jepang sebagai pemegang surat utang pemerintah AS yang tinggi dia bisa dump pasar obligasinya untuk mendapatkan dolar untuk membeli yen. Makanya hancur. Amerika hancur. Nah ini hati-hati. Nah kalau ini external forces, right? Oke. Ya tenaga dari luar. Iya. Dari dalam sendiri ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ya kita lihat tadi, yang kali 5,2 menciptakan lapangan kerja apa enggak? Menciptakan middle income class, middle income class bisa turun dari 57,3 ke 46,7 juta. Mengangkat istilahnya mengurangi kemiskinan apa tidak? Kan tidak. Ya kan? Malah middle income class jatuh ke bawah lagi. Iya. Kan gitu. Jadi nggak ada. Jadi yang dia saya hebat, ya saya jago. Ntar 6% ya tahun depan. Iya. 7% carbon man. Baik, Prof. Kalau tadi Pak Ferry, Gubernur BI kan mundur. Nah, calonnya seperti apa?
calon penggantinya menurut Prof? Ya tadi kan calon tunggalnya katanya Bu Destri, ya kan. Seperti Maka apa? saya bilang, yang saya rasa Ibu Destri juga nggak akan bisa apa-apa kalau mendapat tekanan dari pemerintah. Nggak bisa, Bos. Yang penting institusinya. Ya Balik kan? lagi ya, institusinya. Institusinya bukan siapa orang. Kalau Pak Prabowo turun tangan? Gini lah, Prabowo mau turun tangan tuh mau ngapain gitu kan, karena orang udah percaya bahwa ini institusinya tidak lagi independen. Mau turun tangan apa? Ya kan? Ya kan itu pertanyaannya, mau turun tangan apa? BI let it be. Gitu kan ya. Seharusnya kalau memang benar-benar punya niat baik dari dulu ya kan, tidak membuat BI seperti ini. Tapi Prof punya harapan besar untuk Bu Destri? Gini, siapapun yang menjadi gubernur buat saya tidak ada harapan. Tidak ada harapan? Tidak ada harapan. Sehopeless itu sama ekonomi kita? Tidak ada harapan. Ya karena bukan Ibu Destrinya atau Ibu Destro. Institusinya inilah ya? institusinya lagi. Oke, terus bagaimana menyelesaikan masalah ini, Prof? Kalau dari bahasa yang mudah ya, karena penonton kita banyak generasi muda yang pengen tahu, tentunya mereka baru lulus kuliah, pengen jadi pengusaha, tapi mereka justru dipersulit untuk semua hal. Sekarang gini bos, kemarin kan udah keluar beritanya 1 juta sarjana lebih menganggur. Gitu. Ya, betul. Lantas ada 7 juta yang kerjanya serabutan gitu kan, nggak Ya. sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Ya. Ini kan a ticking time bomb. Ya kan ini bom waktu yang siap meledak loh. Ya kan jangan sembarangan mengelola ekonomi kita. Makanya saya bilang, Anda mau ngomong 5,6%, 5,3%, whatever the number you say, menciptakan lapangan kerja apa tidak? Kan itu poinnya. Itu berulang kali Prof katakan ya, Iya. lapangan kerja atau tidak? Tidak, mau ekonomi growth cuma 3%, 2,5% nggak masalah selama menciptakan lapangan kerja. Apa artinya 5,5% kalau tidak menciptakan lapangan kerja? Tapi kalau lapangan kerja diciptakan 18 juta, apakah itu akan membuat ekonomi kita? Jadi mana buktinya? Misalnya. Kalau misalnya mah nggak ada habisnya, kan buktinya kita perlu, ya kan ya. Kalau misalnya sama aja sama pemerintah sekarang, wah kita bikin Danantara, ini maksudnya untuk membangun supply chain segala macam, ini SWF. Come on man, Anda cuma pandai membangun narasi, Anda cuma pandai membangun janji, tapi nggak becus membangun ekonomi. Berarti Danantara beban menurut Ya beban Prof? banget itu bahaya itu kalau sampai jadi 1MDB di Malaysia. Kan udah buktinya, ya kan? Kenapa? Kembali lagi, kalau memang benar-benar ini SWF, Ya. itu harus berangkat dari surplus, bos. Ya kan, misalnya kayak Norwegia, kayak Dubai, karena surplus minyak kan, Ya. uang masuk kan, maka dibentuklah yang namanya sovereign wealth fund untuk mengelola Ya. uang itu, ya kan? Nah ini isinya aset busuk semua. Kita nggak surplus ya? Ini aset busuk semua, ya kan? BUMN isinya busuk semua. Ya Tapi kan dengan adanya Danantara ada harapan baru sebetulnya untuk menyatukan BUMN yang sakit, kemudian menjadi sebuah lembaga yang lebih sehat. Enggak akan bos, saya kan bilang sama Doni, jangan bermimpi lo 5 tahun bisa membenahi BUMN, 500 tahun juga belum tentu. Karena apa? Karena yang namanya BUMN itu sudah menjadi political entity, bukan business entity. Oke. Banyak kepentingan di situ bos. Ya jadi jangan mimpi lah, ya kan? Apalagi dikatakan ini SWF nenek loh. Kalau cuma untung BUMN itu yang bayar dividennya, bang-bang lah ibarat ya. Cuma 70-80 triliun. Kenapa nggak pakai INA? INA kan SWF di tangan Rida. Dia memang udah bagus investasinya, co-investing dengan asing, menjadi platform dari 3P, Public Private Partnership. Kenapa harus bikin entity baru namanya Danantara? Kan aneh. Yang isinya adalah aset-aset busuk. Apalagi karya-karya itu kan, mau berantakan. SWF dari mana sih? Orang bego kali yang percaya. Nggak akan bos, jadi beban. Ya, keluarin utang. Mana ada si SWF ngeluarin utang? SWF mah punya duit sendiri atuh. Kan gitu. Maka disalurkanlah investasi. Ya kan, beli perusahaan ini atau beli saham perusahaan itu. Karena memang duit itu harus diolah. Ini kok ngutang? Itu SWF di mana ngutang? Ya, keluarin Patriot Bond, keluarin Merah Putih Bond. Dilindungi sama undang-undang P2SK pasal 50A, ya, mau nyuci duit kayak, mau nyuci kolor kayak, taruh di situ. Ya kan, ini kan nggak benar. Kalau negara kita dianggap sebagai mesin pencuci uang. Gitu. Prof, pukul bola 3 dulu Prof. Siap. Semoga masuk nih Prof. Dari sana ke sini Prof. Apa itu? Ya. Wah susah ini posisi. Kapan lagi saya ngajarin ekonomi Indonesia kan? Dari yang mana, Bos? Dari situ lurus pukul ke sini Prof. Bola masuk ke sana. Gitu, merah. Ya. Merah nih? Merah, ya. Ini kalau nggak masuk sih bohong, bos.
Benar. Nggak masuk emang. Ya. Terus Masuk kan? Nggak ada. ini saya dulu, Oke, saya oke. masukin dulu. Siap. Siap. Keren. Saya harus masuk ini. Keren. Aduh, Ya, bola masuk putih berarti. yang masuk. Bagus. Berarti Prof yang masukin bola 5 nih, Prof. Dari bisa diatur ini bolanya. Semoga ekonomi kita bisa diatur juga ya, jadi lebih bagus ya, Prof. Gitu ya. Nah, Prof dari sini, Prof. Tinggal pukul bola 5. Wah, great. Yang 5 yang main nih? Iya, habis itu jangan lupa posisi bola putih harus benar. Oh gitu ya. Ya. Gila kalau nggak masuk ini mah, bos. Woi, let's go. Lantas yang mana nih? Yang mana? Bola 6, Prof. Bola 6. Ini. Ya, masuk ke sini aja. Bola hijau. Ya, Wah, kalau masuk ke sana ini yang putih masuk ke situ, bos. hati-hati makanya pukulnya, Prof. Gitu ya. Iya. Prof, kalau KDMP ini kan seperti secara tidak langsung membunuh supermarket ya, minimarket. Gini, itu dipaksa, bos. Jadi kayak ada di NTB waktu itu kan Ya. kasusnya ya, bagaimana demi Koperasi Desa Merah Putih Alfa Minimarket harus tutup. Ya. Itu kan udah jelas kesian pegawai-pegawainya dipecat dan belum tentu koperasi ini menciptakan lapangan kerja. Dan udah kemarin dibuktikan sama orang DPR dari partai PDIP ya, kalau modal 3 miliar, Anda cuma untung 78.000, Anda bisnis apa sih sebetulnya? Kan udah nggak masuk akal. Makanya saya bilang ya, MBG dan KDMP itu bukan proyek ekonomi, bos. Itu proyek politik. Termasuk dan antara. Termasuk Danantara. Saya sendiri udah bilang dari dulu, jangankan ada Danantara ya. Sebelum ada Danantara, semua BUMN itu bukan business entity. Itu political entity. Lihat komisarisnya siapa yang dimasukin. Ya kan? Sampai kemarin Raffi Ahmad jongosnya dimasukin jadi komisaris di Asistennya. Kota Steel, ya kan? Ya. Ya kan itu udah bukti, ya kan? Bahwa itu bukan business entity. Tapi Kalau ada bis- bukti bahwa BUMN ada yang untung juga. Ada yang untung. Ya kalau yang untung kan kita lihat ya Telkom masih untung, Betul. ya kan BNI, BRI, Mandiri masih untung. Tapi ya. tidak semua. Yang lain kan masih apalagi karya-karya kan udah kecot-kecot gitu ya. Kayak gitu bos. Jadi lupakanlah ya. Ini semuanya sulit kita kembali lagi mengharapkan bahwa pemerintah ini akan membuat ekonomi kita baik-baik saja gitu. Kalau bahasa kasarnya tadi saya sudah katakan MBG, KDMP dan dua itulah dihilangkan. Itu pun tidak menyelamatkan ekonomi kita. Jangan Ya? kami menyelamatkan karena sudah terlambat ya, udah banyak uang yang tergerus, sudah banyak kepercayaan yang tergerus gitu loh ya. Kita tinggal menunggu nasib aja. Ya kan untuk itu ya kita harus awas-awas aja nanti dikejar-kejar pajak kan gitu. Ya kan karena kalau nggak punya duit kan ya tadi kos-kosan mau dipajakin, ya kan? iya. Warung-warung juga mau dipajakin, ya kan rumah kedua mau dipajakin gitu kan ya. Ini Jadi kan apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat saat ini, Prof? ya berdoa aja ya agar bisa selamat. Ya Allah, nggak masuk juga deh. Ya. Itu aja yang bisa kita lakukan, nggak lain selain berdoa. Nah, mungkin pertanyaan lebih simpelnya, apa peran atau usaha yang dilakukan oleh Pak Purbaya supaya bisa mendukung, mensupport program Pak Prabowo? Ya, kalau dia mensupport kan dia harus mensupport MBG sama KDM. Tapi mengorbankan kepentingan rakyat. Iyalah, buat dia nggak penting gue stay in power gitu kan. Yang penting gue bisa tetap menjadi Menq kan itu. Orang kayak gini kan lebih mementingkan egonya sendiri, bukan masalah kepentingan publik gitu kan. Yang penting gue jadi Menq gitu kan. Dulu masyarakat kita tuh ketika Pak Jokowi mengatakan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, semua orang happy, pasar modal bagus. Tapi kenapa sekarang tidak ya? Iya ya tadi karena figur ini memang figur yang tidak tepat yang dibentuk. Kayak gitu lah. Purbaya nggak tepat karena saya tahu dia nggak paham ekonomi kok. Gimana sih? Tidak paham ekonomi. Iya nggak paham. Masa kebijakannya kayak gitu. Tapi masa nggak paham ekonomi dipilih oleh Pak Prabowo? Ya karena bisa aja ya Pak mungkin kayak dia melalui lobby ya, dianggap hebat, ya Pak saya hebat, saya jago, nintar 6% kan bisa. Ya. Prof, pukul bola 6 dulu, Prof. Yes. Ini di atas, di pinggir jurang nih pertanyaan saya. Tapi kalau melihat kemungkinan ada perubahan, masuk, Prof. Wih, masuk, Prof. Harus pukul lagi bola 6. Betulan itu. Kebetulan itu. Bola 6 dulu, Yang Prof. hijau ya? Ya, bola hijau. Itu mah kebetulan bos.
Bahaya. Masuk lagi, Prof. Wota-wota. Jari. Banyak aja kebetulan. Kalau Anda menjadi Menteri Keuangan, apa yang akan Anda lakukan? Turunkan pajak. Tadi saya bilang, Mas. Turunkan pajak supaya daya beli masyarakat kembali kuat. Kalau Ya turunkan kan? pajak, terus pendapatan pemerintah dari mana? Pendapatannya juga pengeluarannya ya disesuaikan dong dengan pendapatan. Jangan jor-joran. Apalagi bakar duit kan gitu. Oke, Betul ya? Prof. Anda pukul bola 8. Kita habiskan ini, Prof, sebelum acara selesai. Bola 8 boleh masuk ke sini atau boleh dipantulkan? Anda teman baik siapa, Prof, kalau di dunia ekonom? Saya berteman sama semua senior-senior ekonomi ya, seperti Raden Pardede, ya termasuk Gita Wirjawan, Hatip Pak Gita. Basri, ya, terus ya hampir semua ekonom ya satu spirit lah ya, yang namanya ekonom. Biasanya kita tukar pikiran apa yang benar apa yang enggak ya kan, jadi kita juga tahu gitu kan ya apa yang error gitu kan ya. Akrab saya sama ekonom-ekonom. Apakah ada pembicaraan Oh iya. tindakan emergency ketika situasi saat ini bagi ekonomi Indonesia? Ya ini sama seperti apa yang saya bicarakan seperti ini ya kan, ini program ngawur, ini program gila gitu kan ya, ini bakar uang. Ya sama, cuman masalahnya ya mereka nggak ngomong, saya ngomong. Malah Anda berani sama gitu ya, saya ngapa takutnya saya ngomong berdasarkan fakta kok. Saya nggak ngomongin orang gitu kan ya. Kalau saya ngomongin orang tadi ya masalah Purbaya dia nggak sanggup, memang dia terbukti dia nggak sanggup, kok nggak punya kapasitas untuk jadi menteri. Simple. Walaupun dia teman saya. Kalau Anda ditarik oleh pemerintahan sekarang, apakah Anda mau? Nggak mau saya. Ngapain ngebenahin benang kusut? Nggak mau. Nggak mau. Oke. Aduh, boleh susah ini. Ini membuat Prof lebih gampang nih untuk bola 8, Prof. Nggak gampang lah. Masuk ke sana, Prof, lebih gampang, Prof. Nggak gampang loh ini bos. Ya. Ini setengah mati ini. Bisa, Prof. Nggak bisa. Pakai ini, Prof. Pakai ini, Prof, kalau nggak bisa. Bola 8 ke sana. Dari sini, Prof. Dari sini. Enggak, saya mesti ngefek aja. Oh, begitu. Oke, di efek. Tuh kan? Wih! Wah. Bahaya emang. Jangan pernah remehkan ekonomi Indonesia ternyata. Bahaya. Gitu bos. Mantap. Ya, saya harus habiskan, kalau nggak acara kita nggak selesai nih, Prof. Top, selesai. Iya, Prof. Ini selesai tapi acara belum selesai. Kita harus ke main game. Ya, Prof. Main biliarnya selesai, tapi acara belum selesai sebelum kita games. Jadi saya akan challenge Prof untuk melihat sosok-sosok yang ada di layar kaca. Silakan hitung 3, 2, 1, nanti berhenti di mana sosok itu menurut Prof pendapatnya seperti apa. Oke. Bisa kita mulai, Prof. Yes. Ya. 3, 2, 1. Kita akan lihat berhenti di sosok siapa. Saya nggak bisa ngelihat. Pak Purbaya. Apa yang ada dalam benak Prof Heri melihat sosok Pak Purbaya? Jadi dia tidak pantas menjadi Menq satu, karena tidak punya ilmu ekonomi yang memadai. Yang kedua, kebijakan-kebijakannya pun aneh. Sebaiknya ganti dengan orang yang memang memiliki kompetensi untuk menjadi Menq. Kita lihat aja sekarang masalah pengangguran, masalah penciptaan lapangan kerja, masalah dolar rupiah, masalah indeks harga saham gabungan, ya bang, serok nanti 9.000, ya kan, mana buktinya? Kan nggak ada buktinya, ya kan? Karena dari dulu saya bilang ini bukan orang yang tepat, walaupun dia teman saya, ini bukan orang yang tepat dan berbahaya untuk kondisi ekonomi kita. Itu sih pesan saya. Oke. Lagi, Prof. Silakan hitung. 3, 2, 1. Ya. Berhenti di sosok berikut ini. Iya, Peri Warjio sebetulnya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Ya, sebab kalau BI ini kan kita nilai prestasi seorang gubernur BI sesuai dengan tugasnya, tugas BI Fungsinya. ya kan.
Tupoksinya kan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ya, artinya inflasi, ya kan, yang menjaga sistem keuangan, oke, ya kan, menjaga sistem pembayaran antar bank, misalnya, nggak ada cacatnya, tapi beliau menjadi korban, ya, akibat tekanan yang dilakukan pemerintah ini kepada beliau dan difitnah pula kabarnya. Kasihan Pak Ferry Warjio ini. Oke Prof, terakhir sebelum closing, pesan apa untuk masyarakat Indonesia melihat ekonomi kita saat ini yang mungkin sedang tidak baik-baik saja? Ya ginilah ya, kalau menurut saya sih kembali lagi, kalau dikejar-kejar pajak, ya Anda harus berani mengatakan ya kembali lagi ya. Kalau saya sih akan saya bilang saya lawan gitu loh ya, pada saat nggak masuk akal gitu kan, misalnya bikin undang-undang baru, Mbak, rumah kedua kena pajak, ya kan, lantas kos-kosan kena pajak, semua mau dikenakan pajak. Ini dengan sendirinya saya khawatir rakyat pun nggak usah disuruh akan berontak loh, hati-hati loh Pak, terutama kepada Pak Presiden. Kita lihat hasil survei Saiful Mujani, kepuasan publik terhadap Presiden itu udah jatuh dari 81,2% ke 51,1%. Kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita jatuh malah lebih gila lagi, dari 40% ke 15,7%. Artinya para rakyat tidak happy dengan ekonomi kita. Jadi janganlah dikejar-kejar pajak pada saat daya beli masyarakat lagi merosot gitu. Itu salah. Dari kacamata ekonomi itu salah, itu melemahkan demand, ya kan. Dari masalah sosial juga salah. Nih rakyat bisa ngamuk. Gitu. Oke Prof Ferry, terima kasih. Banyak sekali masukan yang Pak Novio bisa kita dapatkan. Thank you. Untuk Anda selalu kritis untuk ekonomi Indonesia. Siap. Terima Thank you kasih. Mas Yo. Baik, terima kasih pemirsa. Anda telah menyaksikan Break the Fact. Tentunya banyak obrolan ekonomi. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya harap Anda tetap kuat untuk menghadapi kehidupan yang memang sedang tidak baik-baik saja. Semoga ekonomi kita semakin baik. Dan itu harapan kita semuanya. Saya Tido Bro. Salam. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Thank you.